Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi trading ya dengan menggunakan beberapa indikator. Salah satunya adalah Ausone Oscillator yang biasa saya gunakan ya. Ini ada satu momen teman-teman ya, dimana kita bisa gunakan Ausone Oscillator. Dimana kalau kita gambar sekarang nih, kita hapus dulu nih. Oke, kita gambar sekarang dari titik ini ke titik ini dia mengalami kenaikan teman-teman ya. Nih ya. Sedangkan di Ausone Oscillator ini dia tidak terjadi kenaikan di sininya nih ya teman-teman. Dia justru turun dia. Dia justru turun dari titik ini ke titik ini, dia justru turun dia. Nah, ya. Nah, di sini bisa kita panggil sebagai Ausone Oscillator divergent ya. Pertanda di titik ini akan terjadi reversal ya. Reversal yang saat ini arah naik sekarang akan turun ya. Ini menurut Ausone Oscillator ya. Saya di pairnya BTC USD ya. Bitcoin USD dengan time frame-nya H1. Berarti titik ini akan terjadi penurunan. Teman-teman, kita gambar dulu di titik ini, dari titik sini ke titik sini akan terjadi penurunan ya. Nah, nanti penurunan seberapa banyak kita bisa lihat lagi ya. Nah, hal ini juga selain dari Ausone Oscillator, ini juga diperkuat dengan QM ya, indikator QM nih, QM Quasimodo ya. Kita lihat nih, kalau kita rubah ke line chartnya dulu ya. Ini saya rubah ke line chart nih, ke line chart. Oke, sekarang udah line chart nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada terjadi ini ya, higher high ke lower low ya. Ini kita lihat di sini. Kita gambar nih. Dari titik ini ke titik ini higher high ya, dan ini lower low. Sorry. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini lower low, ini higher high ke sini ya. Ini kita ini dulu nih. Biar pas. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya nggak tahu biar bedain warna hitam warna merah nih, jadi warna merah semua nih ya. Ini di sini teman-teman ya, bisa lihat ya. Berarti di titik di daerah ini merupakan area untuk supply ya. Kita gambar lagi area supply-nya. Kita cari ini ya, ini rectangle. Jadi jelimet nih teman-teman ya. Sorry. Pindahin dulu deh. Nah, ini teman-teman ya. Berarti daerah ini adalah merupakan area supply ya. Sekarang kita balik lagi ke ini ya, ke sini ya teman-teman. Kemana? Ke chartnya, kita pakai candlestick lagi ya. Nah, ini teman-teman ya. Berarti kita di sini ada merupakan area untuk supply. Makanya sekarang saya ambil sell ya. Kita nggak usah banyak-banyak, ambil sell. Saya ambil sell 5 aja ya. Ini satu hal teman-teman ya, namanya indikator sebatas indikator ya. Kita harus tetap pasangkan atau kita gabungkan ya dengan combine ya dengan indikator lain ya. Yang sekarang ini Ausone Oscillator dengan Quasimodo ya, QM. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita tunggu hasilnya. Ini sekarang masih minus ya. Jadi Ausone Oscillator yang paling ini teman-teman ya, yang paling sering saya gunakan itu Ausone Oscillator itu
salah satu indikator yang saya rasa sangat mudah untuk kita pahami ya. Teori seperti ini kalau sound oscillator teman-teman nih. Nah ini teman-teman ya, sound oscillator tuh seperti ini ya. Saat grafik realnya dia turun, tetapi di sound oscillator dia malah naik, ya berarti di titik ini terjadi bisa kita panggil sebagai titik divergen ya, atau akan terjadi reversal. Nah ini turun, berarti titik reversalnya akan naik, dia akan naik, kita bisa ambil sell di sini. Kita bisa ambil buy sini, dan ini merupakan area demand sini. Ya, kita bisa ambil buy sini ya. Nah, ini beberapa teori sound oscillator nih teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Sound oscillator itu ada dua ya, ada yang divergen, ada yang convergen ya. Yang kita gunakan sekarang adalah yang divergen ya. Nah, divergen ini nih tanda awal harga hendak reverse ya, atau berbalik arah. Kalau yang convergen itu harga mengikuti keadaan tren ya. Jadi cuman ini saya jarang gunakan karena ini indikatornya agak sulit saya terapkan ya. Yang banyak saya terapkan adalah saat berbalik arah aja ya, divergen ya, seperti ini nih teman-teman ya. Ya saat dia turun dia naik ya, berarti akan terjadi kenaikan di sini ya. Tapi tetap namanya indikator sebatas indikator ya, tidak ada yang pasti 100% tentunya ya. Ini sebatas indikator ya, technical analysis, sesuatu yang untuk membantu kita dalam technical analysis ya teman-teman ya, namanya indikator ya. Tidak selalu benar nih ya, cuman ini paling nggak sudah membantu kita ya untuk melihat di mana titik reversal, di mana titik kita bisa ambil posisinya, entah itu sell atau buy ya. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman tambahkan lagi indikator lainnya seperti QM ya, QM, terus dengan satu lagi itu SND ya, supply and demand, dan support and resistance ya, SNR. Itu kalau teman-teman menguasai itu lagi, itu akan lebih akurat lagi teman-teman ya. Saat ini yang saya gunakan adalah menggunakan indikator ini ya, sound oscillator dan QM. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Nanti saya pause dulu, kita tunggu aja. Mengenai untuk ini agak sulit gambarnya ini karena ini ya. Mengenai untuk ini ya teman-teman ya. Nah, jadi geser dia. Take profitnya di mana? Ini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Di sini ada resisten nih, ada resisten sini ya. Satu ya. Di sini juga ada resisten di sini nih. Ya, sini ada rally base rally. Ya, di sini bisa kita kasih take profit ya. Nah, untuk stop lossnya ini di mana? Stop lossnya ini di atas area supply. Nih, teman-teman, di atas sini ya. Nanti di atas ini kita bisa ini area supply-nya harusnya agak naik ke atas lagi teman-teman nih sebenarnya nih. Area supply-nya nih. Saya agak sulit menggambar nih ya. Area supply-nya di atas ini teman-teman ya. Jadi kalau dia naik ternyata naik, itu kita bisa pasang stop loss di situ. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Saya pause dulu ini. Nah, ini setelah kita tunggu beberapa saat sudah mulai turun ya, dan kita udah mulai plus nih ya. Kita lihat teman-teman, kita udah mulai plus. Kalau kita mau scalping sih bisa aja teman-teman ya. Ini udah sekitar 56 US dollar ya, tapi itu pilihan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini saya time frame-nya H1 ya. Kalau kita perkecil lagi time frame-nya nih ya, kita bisa lihat di sini ada ada resisten di sini ya. Jadi ada area untuk demand lagi sebenarnya ya. Jadi dia bisa berbalik arah ya. Kita lihat di sini ada ini teman-teman ya, ada rally base rally di sini ya. Rally base rally ini menunjukkan area demand sebenarnya kalau area rally base rally ya. Jadi kalau misalnya si grafiknya bisa turun melewati area ini, dia akan terus ke bawah ya. Tapi kalau dia tidak berhasil turun dan dia akan naik, bisa aja dia akan naik terus, ataupun dia hanya sebatas retest ke atas sebentar kemudian melanjutkan penurunan ke bawah ya. Dan di sini ada area ini ya, area demand ya. Kita bisa gambar dulu nih ya area demandnya ya. Kita lihat apakah dia akan turun lagi ya. Cuman memang kalau lihat ekornya sih udah turun ya, udah ada yang turun ekornya ya ke bawah dia. Ini kita
Teman-teman bisa lihat cara gambarnya juga mungkin di video sebelumnya, cara menggunakan MetaTrader 4 ya teman-teman ya untuk trading, cara menggambar garis seperti ini ya. Itu saya sudah share ya di video-video sebelumnya di playlist trading and crypto nih ya. Banyak banget saya udah share teman-teman ya. Juga ada beberapa indikator lainnya ya. Cuman tetap ya, saya tetap ingatkan teman-teman ya untuk gunakan uang dingin ya, karena fluktuatif banget ya. Kita bisa profit sewaktu-waktu tapi juga bisa loss sewaktu-waktu ya. Karena untungnya profitnya teman-teman yang menikmati, kalau loss pun teman-teman yang menanggung sendiri ya. Jadi kita harus gunakan uang secara bijak. Oke, di sini lihat teman-teman ya, ini ada area resisten ya. Ini yang sudah saya gambar nih ya. Nah, ini yang kalau dia terjadi lanjut ke bawah, dia akan penurunan lanjut ke bawah ya teman-teman ya. Tapi kalau enggak, dia akan retest dia. Ke retest, bisa aja retest dan lanjut ke bawah, ataupun retest langsung balik lagi ke atas. Kita lihat sini ya teman-teman, ininya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu lagi nih. Nah, ini setelah beberapa jam ya, saya telat ini ya teman-teman ya. Ini saya tadi agak sibuk jadi nggak mantau, ini ada ke bawah banget jauh ya, dan ini udah naik ke atas lagi nih teman-teman, bisa lihat ya. Jadi kita kehilangan momen untuk take profit ya. Di situ pentingnya memang kita harus pasang take profit di angka berapa ya. Nah, sekarang udah balik lagi ke awal lagi nih, ke sekitar 5-6 dolar lagi ya. Ini kalau saya bilang sih take profit aja deh saya sekarang deh ya. Ya karena lagi ini apa, ada kesibukan nih, saya harus tunda dulu daripada nanti dia ternyata naik lagi ke atas malah minus nanti ya. Tapi paling enggak ini apa, teori atau indikator yang saya share kali ini dia benar ke bawah teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dia yang sudah plus ya. Kita bisa 2 kali lipat dari ini ya teman-teman, bisa lihat di sini ya. Turunnya udah jauh dia tadinya ya, tapi sempat naik lagi, dan pada saat turun saya tidak mantau dia ya. Jadi kita kehilangan momen. Ini harusnya sih bisa 10 dolar aja ya, yang 2 kali lipatnya ya kalau saya bilang ya, mungkin ya ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa take profit aja sekarang ya, daripada karena saya nggak bisa pantau lagi nih ya. Ada mau perlu dulu daripada nanti malah naik ke atas ya. Kalau kita mau pasang pasang take profit di mana, ini juga saya bilang ya teman-teman ya, ya mending sekarang aja dah, ini aja scalping kayak gini ya. Jadi kita bisa take profit sekarang aja deh ya. Jadi nggak apa-apa, cukup 5 US dollar aja nih ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sharingnya semoga bermanfaat ya. Digunakan uang secara bijak ya, karena kita bisa profit sewaktu-waktu tapi juga bisa loss waktu-waktu ya kalau di trading ya. Oke teman-teman, saya biasa gunakan ini ya, brokernya itu pakai OctaFX, tradingnya di MetaTrader 4 ya. Kalau teman-teman mau ini, linknya di bawah ya. Kalau mau ini ya, mau coba di OctaFX, linknya ada di bawah. Oke teman-teman, tapi selebihnya kita semua yang nanggung masing-masing teman-teman ya. Terima kasih, sehat selalu.